Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali melanjutkan bahasan gue mengenai manga Chainsaw Man. Dan setelah selesai dengan arc Falling Devil, kali ini kita memasuki arc baru yang baru saja berjalan 5 chapter. Dari chapter 132 sampai 136. Arc baru ini menurut gue spesial banget. Karena akan berfokus pada krisis identitas yang dialami Denji pasca teror yang dilakukan Falling Devil. Jadi gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, langsung saja cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan Nayuta yang sedang makan bersama teman-temannya di sekolah. Nah, tiba-tiba saat mereka membicarakan murid-murid yang hilang pasca kejadian Falling Devil, muncullah petugas bersenjata yang langsung menodongkan senapan ke arah Nayuta. Ada apa nih? Sementara itu, di rumah sakit yang menampung korban Falling Devil, Asa baru saja terbangun dari mimpi buruk yang pernah muncul pada chapter 110. Gak perlu banyak berteori, yang pasti mimpi ini adalah pertanda buruk, karena Denji juga pernah mengalaminya. Asa pun di sini hanya diperlihatkan merenung sambil memikirkan Chainsaw Man yang telah menyelamatkannya. Kebetulan, di sana ada televisi yang tengah menyiarkan berita mengenai update penyerangan Falling Devil. Jadi pastinya di sini banyak korban jiwa, terus terjadi beberapa pemadaman listrik. Dan ternyata tidak hanya di Jepang, beberapa wilayah di seluruh dunia juga terdampak serangan gravitasi terbaliknya Falling Devil. Siaran pun beralih ke Haruka yang sedang berpidato untuk mengumpulkan anggota dari organisasi yang dinamai Gereja Chainsaw Man untuk Perdamaian Dunia. Di sini Haruka mengajak orang-orang untuk bertarung bersama Chainsaw Man demi mencegah ramalan Nostradamus. Namun naasnya, pidato Haruka malah dijadikan bahan lelucon oleh host di sana. Haruka pun mengeluh pada Femi dan tiba-tiba ada sosok yang menyentuh pundak Haruka. Dia berkata jika gereja Chainsaw Man akan membawa mereka menuju dunia tanpa kejahatan. Dengan Femi sebagai otak penggeraknya dan Haruka sebagai wajah dari organisasi tersebut. Haruka yang ketakutan pun di sini hanya bisa mengiyakannya. Sementara itu, Denji sendiri tengah disekap oleh Yoshida dalam sebuah ruangan tertutup. Yoshida kemudian memberitahu Denji mengenai keadaan Asa dan juga Nayuta. Nayuta sendiri kini tengah diamankan oleh Yoshida, sama seperti Denji. Saat mengetahui itu, Denji pun marah dan bersumpah akan membunuh Yoshida jikalau terjadi sesuatu yang buruk pada Nayuta. Namun dengan segera, Yoshida meyakinkan Denji jika mereka tidak akan berbuat jahat pada Nayuta. Beberapa waktu kemudian, Denji dan Yoshida pun duduk di samping pengunjuk rasa yang tengah bentrok. Di satu sisi ada kelompok pembenci Chainsaw Man yang ingin Chainsaw Man diburu layaknya devil lain. Sementara di sisi lainnya adalah anggota gereja Chainsaw Man. Yoshida kemudian menjelaskan jika belakangan anggota gereja Chainsaw Man meningkat secara drastis, khususnya di kalangan pelajar SMA yang tidak tahu apa-apa. Kenaikan angka ini juga dimanfaatkan politisi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka mulai menyuplai dana ke gereja untuk mendapatkan suara pemilu. Nah, melihat keadaan sekarang, tentunya Denji seakan tidak memiliki kendali penuh sebagai Chainsaw Man. Dan untuk mencegah keadaan tidak semakin parah, Yoshida menyuruh Denji agar tidak berubah menjadi Chainsaw Man lagi. Jika tidak, Yoshida mengancam akan memperlihatkan mayat Nayuta kepada Denji. Tentunya di sini Denji menolaknya, dan walaupun Yoshida sudah berusaha keras membujuk Denji, pada akhirnya Denji tetap menolak dan menegaskan jika ia tidak menginginkan keduanya. Nah, saat Denji dan Yoshida berdebat, dari kerumunan para pendemo, Nayuta muncul memanggil Denji. Keduanya pun berpelukan, dan sebelum pergi, Yoshida kembali menegaskan ultimatumnya yang tadi. Di keesokan harinya, Denji mulai kembali sekolah sambil mendengar banyak rumor mengenai Chainsaw Man. Bahkan sesampainya di rumah, berita masih menyiarkan soal gereja Chainsaw Man. Di sini Denji memberitahu Nayuta jika sekarang ia sudah memutuskan untuk tidak berubah menjadi Chainsaw Man demi keselamatan Nayuta. Meski bagi Denji ini merupakan hal yang sulit, namun Denji sendiri sudah merasa cukup dengan kehidupan normal yang dijalaninya sekarang. Nayuta pun mempertanyakan apakah Denji sudah yakin dengan keputusannya.
Hal ini membuat Denji ragu sampai-sampai membuatnya bertanya pada Pochita, apakah tidak apa-apa baginya untuk mengejar sesuatu yang lebih dari sekedar hidup normal. Di malam itu, Denji yang masih terbangun secara kebetulan menemukan siarannya si Haruka yang lagi debat melawan aktivis anti Chainsaw Man. Keduanya pun tampak saling adu argumen. Namun yang menarik, di sini Haruka bilang kalau beberapa dari mereka yang merupakan anggota dari klub Devil Hunter mendapat ajaran langsung dari Chainsaw Man. Dan untuk membuktikannya, Haruka akan menghadirkan Chainsaw Man untuk bicara langsung ke publik. Denji pun sontak kaget dan bergegas mengambil telepon. Namun ternyata orang yang dipanggil Haruka bukanlah Denji, melainkan murid tak dikenal yang wajahnya masih ditutupi oleh topi. Yap, kemungkinan besar dialah si Chainsaw Man palsu. Beliau pun mulai menceritakan awal mula dia bisa berubah menjadi Chainsaw Man. Ia mengaku jika dirinya mendapat kekuatan setelah bertemu dengan Justice Devil. Dan alasan beliau bertarung adalah untuk menciptakan dunia tanpa Devil. Denji yang melihatnya pun tak terima dan menyanggah semua yang dikatakan oleh si palsu. Denji pun akhirnya tertunduk menangis sambil ditenangkan oleh Nayuta. Bayangin, lu capek-capek gawe, malah orang yang kagak lu kenal yang dapat untungnya. Kira-kira begitulah yang dialami oleh Denji. Di keesokan harinya, POV pindah ke Asa yang baru saja melihat berita mengenai pengakuan si Chainsaw Man palsu. Tentunya di sini Asa tidak mempercayainya, karena Chainsaw Man yang ia kenal itu bodoh dan juga kasar. Sepertinya karena udah diselamatkan Chainsaw Man berulang kali, Asa beneran jadi suka sama Chainsaw Man. Asa bahkan diperlihatkan susah untuk menghilangkan memorinya ketika bersama Chainsaw Man. Sementara itu, Yoru sendiri juga tengah berbahagia karena akibat serangan Falling Devil, kini seluruh dunia tengah dilanda kemiskinan secara bersamaan. Tentu hal ini akan memicu perang terjadi di mana-mana. Dan jika perang sampai beneran terjadi, maka kekuatan Yoru yang sesungguhnya akan segera kembali bangkit. Nah, tiba-tiba Femi nge-spawn di samping Asa dan juga Yoru. Kedatangan Femi ini ternyata bukan hanya sekedar untuk mencuri rotinya Asa, melainkan untuk memberikan jalan tengah dari keinginan Asa dan juga Yoru, yang mana Asa kini ingin membantu Chainsaw Man, sedangkan sebaliknya Yoru ingin menghabisi Chainsaw Man. Femi pun mulai menjelaskan permasalahan yang dialami Chainsaw Man sekarang, di mana Chainsaw Man hanya ingin hidup normal, namun ia tidak bisa mendapatkannya karena ia adalah incaran utama para devil. Oleh karena itu, di sini gereja Chainsaw Man ingin membantai habis semua devil yang ada di kota, supaya Chainsaw Man tak perlu repot-repot lagi bertarung. Dengan begitu, orang-orang akan melupakan Chainsaw Man, sehingga Chainsaw Man pun melemah. Dan pada akhirnya Chainsaw Man dapat hidup dengan normal. Oleh karena itu, Femi ingin Asa ikut bergabung membantu rencana mereka. Yoru pun di sini menolak. Tapi dengan segera Femi menunjukkan gambar dari Black Chainsaw Man yang membuat Yoru terkejut. Jadi Chainsaw Man yang ingin Asa selamatkan dan Chainsaw Man yang ingin Yoru lawan itu sebenarnya adalah dua makhluk yang berbeda. Femi pun meminta mereka bergabung ke gereja Chainsaw Man agar mereka bisa melakukan keinginan mereka secara bersamaan. Meskipun begitu, di sini Asa sendiri masih meragukan Femi. Tapi Femi bilang jika Asa tidak perlu mempercayainya. Asa hanya perlu percaya dengan orang-orang gereja yang beneran ingin menyelamatkan Chainsaw Man. Nah, beberapa hari kemudian, Asa masuk berita karena telah berhasil mengalahkan Carpenter Bidevil. Dan ini merupakan hasil perburuan Asa yang ke-10 di bulan ini. Jadi Asa ini akhirnya join ke gereja Chainsaw Man. Selain makin tenar, Asa juga mulai mengambil spotlight aksi-aksi yang dilakukan oleh Chainsaw Man belakangan. Dan Denji pastinya kesel ngelihat panggungnya dicuri lagi dan lagi. Di keesokan harinya, Denji kembali menjalani kehidupan sekolahnya yang hambar. Setibanya di sekolah, Denji langsung baku hantam perkara kaos Chainsaw Man yang dipakainya. Denji pun kena tegur guru. Dan setelah itu Denji bertemu Yoshida yang mengajaknya untuk bolos. Keduanya pun pergi menonton bioskop. Tampak suasana di sana begitu sepi, dikarenakan baru saja ada serangan dari Devil.
Nah, ternyata Yoshida sudah menyiapkan cewek yang merupakan teman sekelasnya untuk berkencan dengan Denji. Yoshida pun pergi dan berpesan agar Denji menjaga si cewek baik-baik. Ketika si cewek itu mulai duduk, Denji langsung bilang jika saat ini moodnya sedang buruk. Makanya ia kepengen ditinggal sendirian aja. Namun tak lama kemudian, Denji kaget karena tiba-tiba si cewek mengelus rudal miliknya. Si cewek pun mengeluarkan senyuman mesumnya. Dan ya, cerita kali ini berakhir dengan Denji yang sedang keenakan. Wah, ini mah part yang kalian nanti-nantikan ya dari Chainsaw Man. Dan akhirnya muncul lagi nih. Oke, jadi akhirnya di Chainsaw Man part yang kedua ini, Denji mendapatkan spotlight utama lagi di mata para pembaca. Walaupun di manganya sendiri Denji seakan disingkirkan. Dan sosoknya sebagai Chainsaw Man kayak di-ban untuk waktu yang kagak jelas kapan kelarnya. Tapi ya untuk beberapa chapter terakhir sih menarik banget. Banyak banget hal yang bisa kita diskusikan. Nah, tapi di sini gua bakal bahas beberapa aja lah biar videonya kagak kepanjangan. Pertama kita bahas dulu dari dampak penyerangan Falling Devil. Seperti yang gua udah bilang tadi, dampak serangan Falling Devil ini cakupannya ternyata sangat amat luas. Seluruh penjuru dunia terkena dampaknya. Hal ini juga secara tidak langsung menguntungkan Yoru, karena kekacauan di seluruh dunia membuatnya akan mendapatkan kekuatannya kembali. Nah, jika kita menyambungkan ini dengan perkataan Femi di chapter sebelumnya, di mana dia ini berencana untuk mengendalikan Yoru, tapi ya gagal. Namun sepertinya rencana Femi itu tidak sepenuhnya gagal. Toh pada akhirnya Yoru ikut bergabung ke gereja Chainsaw Man yang merupakan agenda dari Femi bersama antek-anteknya. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya hampir semua kejadian di Chainsaw Man part yang kedua itu kayak skenario yang sudah Femi rancang untuk membuat citra Chainsaw Man menjadi buruk. Karena semuanya itu terhubung dan berujung pada Asa yang seakan dijadikan pahlawan baru, menggantikan sosok Chainsaw Man. Selain itu, ada juga sosok Chainsaw Man palsu yang juga ikut-ikutan mengambil spotlight yang seharusnya Denji dapatkan. Entah apa tujuan Femi yang sebenarnya, gua sendiri ragu apakah tujuan Femi yang ingin mencegah ramalan Nostradamus itu asli atau bukan. Karena dari gelagatnya, si Femi ini kayak punya tujuannya sendiri. Dan apakah benar ramalan Nostradamus yang akhir-akhir ini sering disebutkan itu benar-benar ada? Harusnya ada ya, dan mungkin aja itu bakal berkaitan sama apa yang selalu muncul di mimpinya Asa. Terus kita bahas mengenai sosok yang sempat membuat Haruka takut. Yang mana sudah pasti dia punya peran besar untuk cerita Chainsaw Man ke depannya. Tentu gue sendiri kagak tahu dia siapa, cuman tebakan gue bisa aja dia si Chainsaw Man palsu, atau mungkin dia Justice Devil. Ngomongin soal Chainsaw Man palsu, akhirnya kita bisa melihat sosok di balik si Chainsaw Man palsu itu. Apakah sosok yang kita lihat itu beneran Chainsaw Man palsu? Kayaknya iya, soalnya nggak mungkin Fujimoto menipu kita untuk kedua kalinya. Cuman yang menarik buat gua, di sini si Chainsaw Man palsu ternyata mendapat kekuatannya dari Justice Devil. Jadi ya untuk ketiga kalinya, Justice Devil membagikan kekuatannya pada orang lain. Siapa sih sebenarnya Justice Devil itu? Apakah mungkin Justice Devil itu last boss dari Chainsaw Man part yang kedua? Soalnya misteri terbesar di Chainsaw Man part kedua ini adalah Justice Devil. Terus apakah Femi dan Justice Devil itu memang punya hubungan? Atau mungkin Femi adalah Justice Devil itu sendiri seperti teori gua dulu? Ya kalau udah di-reveal pasti epic banget sih. Lanjut kita bahas soal Denji. Sumpah ngelihat Denji ini bawaannya kasihan mulu dah. Dulu dimanfaatin Makima, sekarang bukannya hidup senang, malah makin banyak aja cobaannya. Chainsaw Man-nya di-ban lah, aksi-aksinya kagak dianggap, popularitasnya diambil orang lain, bahkan identitasnya sebagai Chainsaw Man juga dicuri. Tampak dari raut mukanya saja, Denji kayak udah kagak semangat hidup. Walaupun pada akhirnya dia seneng rudalnya dipegang sama cewek, cuman ya kita semua tahulah siklus cewek yang deket sama Denji itu kayak gimana. Pasti awal-awal mah seneng dulu, ntar dimanfaatin, terus akhirnya nyesel. Dan ya ini terus berulang kayak lingkaran setan. Jadi apa gitu yang harus diharapkan dari cewek yang deket sama Denji?
Oke, mungkin gitu aja bahasan kita kali ini. Gua sengaja gak bahas soal gereja Chainsaw Man ataupun si Yoshida, karena ya malas aja sih bahasnya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.